Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jagal handal dan halal. Kali ini kita akan memprivat sembelihan kambing dengan sendirian. Dari video yang akan kami berikan beberapa contoh untuk bagaimana kita memotong kambing dengan sendirian. Yang pertama itu harus kita perhatikan di posisi sembelihan. Jadi posisi sembelihan yang pas, jadi posisinya menghadap kiblat, bagian dada atau leher, jadi bagian kaki menghadap ke selatan. Jadi posisinya jadi posisinya itu kaki menghadap ke utara, mulut menghadap ke selatan. Jadi yang pertama itu yang kita harus perhatikan. Dan yang kedua, apabila pemula untuk sembelihan kambing, posisi mana yang harus disembelih, bagian leher yang mana, hitungan dari berapa jakun dan lain sebagainya, kita berikan cara dengan memberikan tanda dengan spidol bagian leher. Jadi bagaimana kita berikan tanda atau tenger, kita spidolkan di bagian leher. Jadi ada antara berapa jarak dan jarak berapa antara leher, pangkal leher dengan sembelihan. Nah itu nanti kita bisa lihat dengan menandai dengan spidol. Dan yang motong ini baru pertama kali sembelih kambing dan sendirian. Jadi dalam video ini yang harus diperhatikan tadi teknik sembelihan, posisi hewan. Kalau posisi letter I itu nanti sembelihannya nggak bakalan cepat dan itu nanti kambing akan selalu bergerak. Alangkah baiknya posisi menghadap kiblat itu bagian leher hewan yang akan disembelih. Jadi perhatikan posisi leher yang ada pada video ini. Dan yang motong ini baru pertama kali, bahkan pemula. Jadi untuk memberikan edukasi video-video sembelihan dengan sendiri, nah itu kita bisa berikan contoh bagaimana pasnya sembelihan untuk kambing yang bagian leher. Terus untuk video yang pertama itu posisinya juga pas, tepat, tapi yang kambing yang kedua, jadi yang pertama warnanya coklat, untuk menandai dengan spidol itu sudah membekas, jadi kita garis dengan spidol. Dan yang video yang kedua itu kambing warnanya hitam, jadi kalau menandai harus pas bagian kulit. Jadi kalau bagian bulu itu nggak kelihatan, tapi kita sampai ke dalam kulit, jadi di bawah bulu. Jadi kita gores dengan spidol, otomatis dia akan tahu yang bagian leher mana yang dipotong. Dan ketenangan, jadi posisi kambing yang akan dipotong itu tenang dulu, setelah tenang baru dipotong. Dan kita berikan pisau ukuran sekitar 16-18, sekitar 18 cm. Jadi tidak harus panjang-panjang, dan pemotongannya pun juga tanpa lubang. Jadi untuk kemandirian untuk sembelihan tanpa lubang itu memang kita fokuskan ke sembelihan yang posisinya tepat pada lantai, jadi nggak usah dilubangi. Dan proses pemotongannya itu sistem dorong. Bisa diperhatikan antara sembelihan yang pertama dan sembelihan yang kedua. Terus ada juga nanti kita akan berikan tutorial video sembelihan. Setelah ini nanti kita akan berikan dengan menggunakan cutter. Jadi setiap sembelihan dengan menggunakan cutter itu kita harus tahu posisi hewan yang akan disembelih dan cutter apa yang kita gunakan. Jadi kalau biasanya kita menggunakan cutter yang tanggung. Jadi kalau
cutter yang jumbo itu lebih nyaman, lebih tebal. Jadi perbedaannya cutter jumbo sama cutter biasa itu perbedaannya di ketebalan isi cutter. Dan kalau bagi pemula ataupun yang sudah belajar sembelihan sudah lancar, bertahap ke cutter. Jadi menggunakan cutter. Sebelum menggunakan cutter kecil, gunakanlah cutter jumbo dulu. Kalau sudah mahir dalam hal sembelihan dengan pisau, baru kita lanjut ke sembelihan dengan cutter. Jadi jangan langsung ke cutter yang kecil, jangan. Cutter yang jumbo. Cutter yang jumbo itu kelebihannya apa? Pertama, isi cutternya tebal. Yang kedua, handle-nya agak besar. Dan yang ketiga itu ketajamannya luar biasa daripada pisau pada umumnya. Kalau kita bisa membandingkan antara isi cutter yang baru sama pisau yang baru, mungkin ketajamannya sama, tapi yang cutter yang baru dengan pisau yang lama setelah diasah juga beda. Jadi untuk merasakan ketajaman itu dengan menggunakan pertama kertas dulu untuk meluruskan apakah goresannya tadi ada yang chipping ataupun rolling, itu nanti dengan menggunakan kertas HVS. Tapi kalau untuk ketajaman detailnya itu di plastik tomat. Jadi plastik tomat itu yang terakhir sehingga ketajaman bisa dirasakan di situ. Tapi kalau dengan HVS, kertas HVS hanya meluruskan ketajaman. Jadi ketajaman kertasnya itu kalau sudah tergores lurus berarti pisaunya tidak ada yang chipping maupun rolling. Kalau untuk slash plastik tadi ya itu ketajamannya ada level ketajaman. Jadi kalau kita menggunakan plastik tomat tadi itu ketajamannya sudah terbukti untuk sembelihan. Jadi kalau slash kertas saja itu cuma ketajamannya masih diragukan menurut kami, kecuali kita bisa merasakan slash kertas itu halus, itu sama saja dengan menggunakan plastik tomat. Kalau nanti bisa didengar dengan suara maupun goresan. Kalau di tempat kami kita terakhir dengan menggunakan slash plastik tomat, bukan kertas lagi. Kalau kertas itu yang pertama itu tadi untuk mengetahui chippingnya pisau, yang kedua rollingnya pisau, dan nanti ada membekas kalau kita potong kertasnya. Kalau ada yang berhenti ataupun tersendat, itu biasanya rolling ataupun chipping. Nah, di situ terletak pada rusaknya pisau. Kalau kita sembelih lakukan dengan pisau yang tajam dengan slash kertas yang lurus tanpa berhenti. Setelah itu baru masuk ke tahapan plastik tomat. Oke, kita akan lihat video yang akan kami berikan berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jagal handal dan halal. Kelihatan garisnya. Bismillahirrahmanirrahim.